Vivo kembali meluncurkan smartphone terbarunya di Indonesia, yaitu Vivo S1. Smartphone ini merupakan Vivo S series pertama yang diklaim cocok untuk konsumen muda yang ingin tampil beda. Nah, seperti apa fitur yang dimilikinya dan kira-kira gimana ya sama kemampuannya? Saya Oke Subrata dari gadgetsquad.id, berikut adalah review lengkapnya. Oke, sebelum bahas isinya, kita bahas dulu nih boxnya. Untuk seri S ini, Vivo punya box yang lain daripada yang lain. Desainnya minimalis dan hanya menampilkan huruf S besar, S1 di atasnya, dan icon screen touch ID di bagian bawahnya. Oh iya, yang bikin beda karena Vivo S series ini nggak menampilkan gambar HP di bagian depannya. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ada USB yang dibawa sama Vivo S1 ini. Ada juga nomor email, lokasi pembuatan HP-nya, warna HP, dan sebagainya. Oke, di seri S1 ini Vivo nggak menggunakan pop-up kamera. Hal ini bisa kita lihat pada bagian depan HP ini. Model layar yang digunakan di Vivo S1 menggunakan poni kecil di bagian atas. Tapi pada bagian belakang masih memiliki bodi yang glossy dengan efek warna yang kekinian. S1 membuat sebuah terobosan dalam pembuatan desain smartphone. Vivo menyebutkan bahwa mereka menggunakan teknik pelapisan nano ion yang menggabungkan fashion dengan alam sehingga menghasilkan dua warna unggulan, yaitu Cosmic Green dan Skyline Blue. Perpaduan warna dengan efek pantulan cahaya ini juga dikombinasikan dengan desain 2.5D yang membuatnya nyaman digenggam dan menghasilkan desain yang sangat memukau. Di Indonesia sendiri, Vivo menyebutkan bahwa Vivo S1 ini akan tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu Skyline Blue dan Cosmic Green, seperti kayak yang saya pegang saat ini. Kalau menurut kalian gimana? Tulis ya di kolom komentar. Untuk penempatan tombol di Vivo S1 ini punya tombol volume dan tombol power yang ada di sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kirinya, Vivo S1 juga menambahkan smart button untuk mengaktifkan fitur AI. Pada tombol ini kamu bisa dengan mudah mengaktifkan Google Assistant hanya dengan sekali tekan dan tekan dua kali untuk Jovi Image Recognizer dengan mudah dan cepat. Jovi Image Recognizer sendiri merupakan fitur AI yang bisa memahami kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dengan membidik objek melalui kamera, Jovi Image Recognizer akan mencari benda tersebut melalui database dan mengakses ke banyak banget e-commerce. Masih di bagian kiri bodinya, HP ini dibekali dengan dua slot SIM card dan satu slot microSD yang bisa ditambahkan dengan memori microSD hingga kapasitas 256 GB. Selain itu, Vivo S1 ini juga udah nggak menggunakan panel sidik jari di belakang, karena panel sidik jarinya tertanam langsung di dalam layar. Dengan menggunakan teknologi Screen Touch ID, kamu bisa membuka layar dengan lebih mudah. Oke, lanjut ke bagian layar. Seperti yang udah saya jelasin tadi, di layar Vivo S1 ini menggunakan poni kecil di bagian atas. Vivo menyebutnya layar Ultra All Screen dengan rasio bodi ke layar yang sangat tinggi. Menggunakan sensor sidik jari di bagian layar udah jelas nih kalau si Vivo S1 ini menggunakan panel Super AMOLED. Bentuk dan tampilannya kelihatan simetris dan memberikan efek tampilan yang oke banget. Dengan layar Super AMOLED berukuran 6,38 inci dengan rasio layar 19,5:9 dan rasio bodi ke layar mencapai 90%, kamu bisa nikmatin tampilan yang luas banget nih guys. Layar Super AMOLED-nya juga yang ada di S1 ini mampu menghadirkan warna-warna asli yang kaya kontras warna, saturasi warna sangat tinggi dan konsumsi daya yang lebih rendah. Apalagi resolusinya juga udah Full HD+, yaitu 1080x2340 pixel. Di layar Super AMOLED-nya ini, Vivo S1 juga mendukung Always On Display. Fitur Always On Display ini nggak hanya mengkonsumsi sedikit daya, tapi kamu juga bisa ngatur tema untuk nambahin daya tarik dan nonjolin gaya kamu sendiri. Dengan bantuan fitur ini, kamu bisa ngelihat jam atau notifikasi pada ponsel saat kapanpun juga. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi Screen Touch ID, sejak teknologi Screen Touch ID diluncurkan, Vivo telah menjadi yang terdepan dalam memberikan pengalaman terbaik untuk membuka layar ponsel. Cukup dengan satu sentuhan, layar S1 akan terbuka dengan cepat. Nggak hanya itu guys, untuk tampilan yang berbeda, ada tersedia berbagai efek animasi yang bisa kamu pilih. Jadi nggak cuma keren, tapi performa HP pas buka kuncinya juga masih terbilang cepat dan responsif. Oke, soal fitur kameranya, S1 memiliki kamera depan 32 megapiksel AI selfie kamera.
dengan resolusi Ultra HD yang bisa ngebuat hasil selfie foto kamu jadi lebih tajam dan jernih. Kamera selfie ini juga udah didukung dengan beberapa mode, yaitu seperti AI Face Beauty, Selfie Lightening, AR Sticker, AI Filter, dan fitur lainnya. Dengan fitur tersebut jadi bikin selfie kamu lebih seru dan keren. Nggak hanya itu, di kamera depannya kamu juga bisa menggunakan fitur seperti panorama, live photo, gender detection, face beauty plus bokeh, AI filter, AR sticker, video face beauty, selfie lightning, AI face beauty, dan fun video. Nggak cuma kamera depan yang oke, kamera belakang jauh lebih mumpuni nih guys. Kamera di Vivo S1 didukung dengan 3 kamera yang terdiri dari 16 megapiksel dengan aperture f1.78, 8 megapiksel AI super wide angle dengan aperture f2.2 dan 2 megapiksel dengan aperture f2.4. Dan kamera ini juga masih dilengkapi dengan lampu flash. Dengan kamera sensor Sony IMX499, pengambilan foto di S1 jadi lebih akurat dan presisi. Dengan adanya fitur AI Portrait Framing, bisa bantu kamu ngedapetin komposisi terbaik untuk rasio sempurna. Karena Vivo S1 juga udah ngedukung fitur AI Super Wide Angle. Dengan fitur ini bisa memperluas pandangan kamu sampai 120 derajat, sehingga bisa menangkap lebih banyak pemandangan dan objek lebih banyak. Begitu juga saat melakukan grup foto, kamera akan secara otomatis berubah menjadi mode Super Wide Angle untuk ngedapetin tampilan lebih luas. Selain itu, fitur kamera belakang Vivo S1 juga dilengkapi dengan fitur kayak PDAF, Time-lapse, slow, live photo, HDR, portrait mode, panorama, AR sticker, video face beauty, selfie lightning, AI filter, AI face beauty, AI portrait framing, AI super wide angle kamera, dan fun video. Sedangkan untuk perekaman videonya, baik kamera depan dan belakang sama-sama dibekali dengan resolusi 1080 pixel, 720 pixel, dan 480 pixel yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan kamu. Oke guys, daripada penasaran, langsung aja kita lihat sama-sama hasil foto dan video dari kamera depan dan kamera utama Vivo S1 ini. Hai guys, saat ini saya lagi nyobain hasil video dari kamera depan Vivo S1 dengan resolusi 1080 pixel. Ini hasilnya, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah sekarang. Oke, lanjut. HP ini jadi lebih kekinian dengan menggunakan interface Vantage OS yang berbasis sistem operasi terbaru Android Pie 9.0. Sistem operasi ini dikenal memiliki sistem manajemen daya dan mampu memberikan jangka penggunaan yang lebih lama. Selain itu, dengan sistem operasi terbaru ini dapat memacu kinerja dan performa Vivo S1 supaya lebih handal untuk menyuplai berbagai kebutuhan kinerjanya. Nah, secara kinerja, Vivo S1 didukung dengan chipset MediaTek 6768 Helio P65. Chipset ini dilengkapi dengan prosesor octa-core dengan desain 12 nanometer
dan kecepatan hingga 2 GHz. Dengan RAM 4 GB dan ROM-nya sebesar 128 GB, kamu bisa ngejalanin lebih banyak aplikasi dan games dengan lancar. Nah, buat kamu yang gamers, game-game berat yang kompleks kayak PUBG Mobile bisa dijalanin dengan lancar dengan settingan tertinggi, HD dan option frame rate-nya high. Apalagi di Vivo S1 ini dibekali dengan fitur Ultra Gaming Mode yang bisa ngasih pengalaman terbaik pas lagi mainin game. Selain itu, ada juga fitur Multi Turbo yang bisa memberikan pengalaman bermain game lebih lancar, mengurangi frame drop hingga 300%, dan tentu aja fitur ini sangat berguna banget buat kamu para gamers. Ada juga fitur terbaru yang ditambahkan nih guys, yaitu Game Countdown. Fitur ini akan kasih tahu sisa waktu sebelum permainan dimulai, sehingga kamu bisa melakukan aktivitas lain saat menunggu. Smartphone dengan prosesor ini akan cocok untuk kamu yang suka main game dengan budget yang sepertinya akan affordable. Selain itu, tentu juga cocok untuk kamu yang lebih banyak browsing internet atau mainin sosial media. Jadi kamu nggak perlu repot bawa powerbank lagi dan bisa ngejalanin aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang. Dengan spesifikasi yang ditawarin, pada saat saya tes uji menggunakan aplikasi Antutu Benchmark, Vivo S1 ini mampu meraih skor di angka 146 ribuan. Oke, nggak hanya tangguh soal kinerjanya aja, performa baterainya juga terbilang tahan lama. Karena Vivo S1 dilengkapi baterai dengan daya sebesar 4500 mAh. Kapasitas baterai ini cukup untuk mengakomodasi aktivitas kamu seharian. Belum lagi dengan adanya teknologi pengisian daya dual engine fast charging. Dengan fitur ini kamu nggak membutuhkan waktu yang lama untuk mengisi daya baterai di smartphone. Hal ini juga didukung pula dengan adapter charger yang memiliki output pengisian yang besar. Hal ini memungkinkan penggunanya untuk mengisi daya Vivo S1 hingga sekitar seperempat daya hanya dalam waktu 15 menit. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan selama beberapa hari ini, daya tahan baterai Vivo S1 ini bisa bertahan seharian penuh untuk mendukung aktivitas saya di smartphone ini, kayak buat dipakai untuk chatting, buka sosial media, browsing, streamingan, dan mainin game. Kalau dari pagi kondisi baterai keisi penuh, malamnya cuma nyisa sekitar 20%-an aja. Yang artinya, buat bisa nemenin aktivitas seharian penuh, saya nggak perlu khawatir tanpa adanya powerbank. Oke guys, jadi Vivo S1 ini cocok untuk segmen anak muda yang mau tampil beda. Smartphone trendy dengan desain stylish ini juga didukung dengan spesifikasi yang lebih mumpuni, teknologi terbaru, dan fitur yang lengkap. Selain itu, performa yang disuguhkan juga cukup mengakomodasi aktivitas sehari-hari. Buat kamu yang mau pre-order Vivo S1 ini, bisa langsung kepoin di description di bawah ya. Segitu dulu aja untuk video review kali ini. Like dan share jika kalian suka, dan tulis pendapat kalian tentang HP ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Saya Oki Subrata pamit. See you on the next video.